kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam Glow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bisa memuji-Mu, datang kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gejala tahu nggak beda penerang di malam hari itu apa? Bulan dan bintang, Cek. Nah, kalau pagi sampai sore hari apa? Matahari, Cek. Nah, benar Cek, bulan, bintang, dan matahari diciptakan Tuhan untuk menerangi setiap kita baik pada malam hari maupun pada siang hari. Oleh karena itu, kita mau memuji nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya matahari. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Jangan bangkit berdiri dan semangat ya. Di rumah selalu berdoa nggak? Doa dong, Cek. Kalau adik-adik yang di rumah setiap hari selalu berdoa nggak? Meskipun kita di rumah, kita harus selalu berdoa ya adik-adik. Meskipun kita masih kecil, kita tetap bisa berdoa dengan kata-kata kita sendiri. Tidak perlu bagus-bagus, karena Tuhan Yesus mendengar doa kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Doaku Sederhana. Doaku sederhana, Tuhan
Doaku sederhana, ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Doaku sederhana, doaku sederhana. Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Lause Daniel selalu berdoa dan berharap agar adik-adik di dalam kondisi yang kuat, kondisi yang sehat di tengah segala pandemi yang ada seperti yang kita hadapi sekarang ini. Nah, adik-adik sekalian, tentu kita sudah tidak sabar lagi bukan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Lause ajak kita semuanya lipat tangan, kita tutup matanya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena saat ini kami ada kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Kami berdoa kiranya Allah menolong kami agar kami mengerti cerita hari ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sekali lagi Lause mau sapa kita ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, berasa sekali ya sapaan daripada adik-adik semua. Oh iya, Lause mau nanya sesuatu nih. Siapa dari antara kita yang tahu apa itu dosa? Ayo, apa itu dosa? Dosa adalah berpikir, menginginkan, dan melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ajak adik-adik untuk melihat beberapa contoh. Adik-adik nanti kasih tahu Lause ya, kira-kira foto-foto yang akan Lause tunjukkan kepada adik-adik ini termasuk dosa atau tidak. Oke? Foto yang pertama. Ayo, ini anak ini sedang ngapain adik-adik sekalian? Oke ya, kita lanjut ya. Foto yang kedua. Nah, ini foto tentang apa sih? Foto yang ketiga. Kira-kira anak ini sedang ngapain sih? Foto yang keempat. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Oke, adik-adik sudah menilai sendiri kan yang mana dosa, yang mana tidak? Ayo sekarang kita lihat apakah yang adik-adik jawab tadi benar atau tidak. Foto 1, 3, dan 4 adalah dosa. Betul? Hanya foto 2 yang bukan dosa. Karena itu adalah tindakan atau sikap menolong orang lain. Pagi ini secara khusus kita mau belajar tentang foto 1 dan foto yang ketiga. Kira-kira itu dosa apa sih adik-adik? Yes, betul sekali. Itu adalah dosa mencuri. Apa sih mencuri itu? Mencuri adalah perbuatan mengambil apapun, baik itu barang atau berbentuk hak yang bukan punya kita loh. Tapi kita buat menjadi milik kita. Dan biasanya orang yang mencuri itu melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Ya contohnya seperti curi mangga dan mencontek tadi. Mangganya punya tetangga, mencontek juga termasuk mencuri. Kenapa? Soalnya hal tersebut dilakukan dan bukan menjadi hak kita. Misalkan ketika ujian, seharusnya kita tidak punya hak untuk membuka buku, bukan? Dan hal tersebut berarti kita sudah mencuri juga. Nah adik-adik, ternyata cerita tentang mencuri ada di dalam Alkitab juga loh. Ayo sekarang kita ambil Alkitab kita dan kita baca satu bagian Alkitab di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan mencuri, jangan mencuri. Adik-adik, ternyata perintah
sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Musa lebih tepatnya. Waktu itu adik-adik belum lahir. Lause juga belum lahir. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel saat itu. Perintah ini diberikan agar bangsa Israel tidak melakukan perbuatan mencuri. Karena Tuhan sama sekali tidak suka yang namanya mengambil kepunyaan orang lain. Bukan hanya di zaman Musa saja perintah ini dituliskan. Ternyata pada zaman Paulus pun perintah ini terus diberitakan adik-adik. Coba kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Adik-adik, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus saat itu. Jemaat di kota Efesus itu mulai terpengaruh ternyata dengan dosa menipu, dosa perkataan orang-orang di sekitarnya, dan dosa mencuri. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehati jemaat agar mereka tidak melakukan hal itu, tetapi mendorong mereka untuk bekerja keras. Pak Paulus secara tidak langsung memberikan pesan bahwa seorang yang mencuri sangat dekat kaitannya dengan karakter seorang yang malas. Tahu ya, orang yang malas, yang mager, yang apa-apa minta orang lain untuk kerjakan. Ketika seseorang malas, maka mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang instan dan cepat, bukan? Maka tidak jarang adik-adik kita banyak temukan orang yang malas itu mereka banyak mencuri. Misalnya mencuri uang orang lain, mencuri barang orang lain, karena mereka ingin mendapatkan uang dengan cepat. Lebih jauh lagi, Pak Paulus menegur jemaat Efesus supaya mereka tidak mencuri, karena jemaat Efesus itu sudah percaya kepada Tuhan. Jemaat Efesus ini kan adalah anak-anak Tuhan. Masa sih anak Tuhan mencuri yang bukan menjadi punyanya, mencuri barang orang lain? Kalau Lause tanya, adik-adik setuju gak sih kalau anak-anak Tuhan itu masih mencuri? Tentu tidak dong. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, Lause, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba saya terpikir untuk mencuri barang, atau uang teman saya, atau mangga tetangga? Bagaimana caranya supaya saya tidak jadi mencuri? Caranya adalah adik-adik selalu ingatkan kepada diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri, tepuk pundak kita, katakan bahwa saya adalah anak Tuhan. Kita sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah mati dan menebus kita, sehingga hidup kita saat ini bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan saja. Langsung mau bacakan satu ayat yang bagus tuh, terambil di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita, termasuk supaya kita tidak mencuri barang orang lain atau hak orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita tidak boleh mencuri lagi ya. Entah itu mencuri uang mama papa, mencuri pensil teman, atau mencontek teman waktu ujian, buka buku waktu ujian. Dalam keadaan belajar online seperti sekarang ini, tentu kita tidak bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Tetapi bukan berarti dosa mencuri itu tidak kita temukan di dalam hidup kita. Godaan untuk mencuri itu selalu ada, bahkan di dalam masa-masa online seperti sekarang ini. Kita mungkin tidak mencuri barang teman kita di sekolah, tetapi adik-adik bisa mencuri waktu dengan cara tidak serius mengikuti kegiatan di sekolah. Misalkan saat guru menerangkan pelajaran, adik-adik bukannya memperhatikan apa yang guru ajarkan, tetapi kita asik bermain game online, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Atau saat mengikuti sekolah minggu seperti sekarang ini, adik-adik bukannya memperhatikan isi firman Tuhan,
tetapi adik-adik nonton TV atau buka YouTube. Itu adalah mencuri waktu namanya. Dan hal itu Tuhan tidak suka. Yuk adik-adik, kita jangan mencuri dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Oke? Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami melakukan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, jangan lupa ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. MENCURI, mencuri. Oke adik-adik, hafalkan ayat ini dan sampai jumpa di dalam ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye.